Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Indah Puspita Dewi dari jurusan Akuntansi Syariah KKN VDR 071. Sejak awal tahun 2020, dunia mengalami banyak sekali perubahan. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan, di mana yang dulunya menggunakan sistem tatap muka, kali ini menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tentunya, proses belajar mengajar tidak dapat berjalan maksimal seperti sebelumnya. Oleh sebab itu, kita harus dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Untuk itu, saya menggunakan perpaduan media pembelajaran mini link web dengan teknik micro teaching. Untuk link webnya, kita bisa menggunakan Linktree. Pembuatan Linktree bisa kita lakukan melalui Google. Tidak perlu menginstal aplikasi terlebih dahulu. Setelah Linktree terbuka, kita lakukan pendaftaran secara gratis. Kita isikan email, username, dan juga password sesuai yang kita inginkan. Jika sudah, untuk langkah selanjutnya kita isikan konfirmasi mengenai nama lengkap kita, kemudian kita pilih proyek apa yang akan kita buat di Linktree ini. Karena kita tentang pendidikan, kita pilih education, kemudian continue. Untuk selanjutnya kita pilih mode gratis karena menurut saya sudah cukup baik untuk metode pembelajaran. Untuk selanjutnya kita lakukan perubahan terhadap profil Linktree kita. Kita bisa menambahkan foto sesuai yang kita inginkan. Untuk langkah selanjutnya kita isikan nama kemudian bio kita. Dan juga setelah itu kita memilih format Linktree yang dapat kita gunakan secara gratis. Selanjutnya kita mulai membuat mini web, yaitu dengan links, kemudian add new link. Kita masukkan poin-poin yang akan kita gunakan dalam media belajar ini. Setelah itu kita masukkan link yang telah kita siapkan. Di sini saya menggunakan absen, materi pembelajaran, kemudian video pembelajaran yang telah saya buat menggunakan teknik micro teaching, dan yang terakhir saya berikan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah saya berikan. Di sini kita juga dapat menambahkan kontak pribadi kita agar siswa lebih mudah dalam menghubungi kita. Untuk melihat tampilan Linktree, kita bisa klik My Linktree, kemudian akan muncul tampilan Linktree kita. Ikut tampilan dari absensi yang telah saya buat. Dan yang kedua adalah materi numerasi yang saya kaitkan dengan Google Drive. Dan yang ketiga ada video pembelajaran yang telah saya buat dengan teknik micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar ya adik-adik? Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Kira-kira ada yang sudah tahu apa sih itu bilangan pecahan? Ya, betul sekali. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang dipecah menjadi bagian yang tidak utuh. Ada pengertian lain? Ya, betul sekali. Bilangan pecahan merupakan bagian dari bilangan yang terbagi menjadi dua bagian. Bilangan pecahan dinyatakan dalam A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dan juga ada kriteria khusus untuk A dan B itu, di mana A dan B haruslah bilangan bulat, sementara B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kakak memiliki sebuah lingkaran, di mana lingkaran itu kakak bagi menjadi 4 bagian. Salah satu dari bagian lingkaran kakak arsir berwarna kuning. Kira-kira ada yang tahu nggak sih berapa nilai dari bagian lingkaran yang kakak arsir tadi? Ya, mari kita bahas ya. Bilangan yang kita arsir ada 1 bagian, dan bagian keseluruhannya ada 4. Maka nilai dari bagian yang diarsir adalah 1/4. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Karena penyebutnya sudah sama, jadi penyebutnya tetap 9 ya. Kemudian untuk pembilangnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 4 ditambah 1/9 sama dengan 5/9. Mudah bukan?
Jika sudah paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Maka, kita harus menentukan KPK-nya terlebih dahulu. Untuk mencari KPK yang pertama adalah dengan cara mencari kelipatan dari penyebut. Jika sudah, maka ada bilangan yang sama. Nah, itulah yang dinamakan KPK dari penyebut. Jika sudah diberi kupu-kupu, maka kita lakukan perkalian menyilang ya. Yang pertama, 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan untuk bagian ekor, kita kalikan penyebutnya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka 5 ditambah 9 per 15 sama dengan 14 per 15. Mudah bukan? Dan yang terakhir, saya memberikan latihan soal untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah saya berikan. Perpaduan antara mini web dengan teknik video pembelajaran micro teaching sangatlah efektif untuk proses belajar mengajar secara daring. Dengan memanfaatkan penggunaan video tersebut, siswa dapat mengulang kembali pelajaran apa yang belum dipahaminya. Saran saya dalam kegiatan pembelajaran secara daring ini, orang tua harus tetap andil, yaitu dengan melakukan pendampingan saat proses belajar dimulai. Karena proses belajar kebanyakan dilakukan siswa melalui handphone. Dan untuk kegiatan belajar mengajar secara luring dapat dilakukan asalkan memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sekian pemaparan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan thanks for watching.